Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Cici dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 2 untuk mempresentasikan mengenai communication. Di sini terdiri dari Andika Rizky, yang kedua ada Dwi Raka, tiga ada Farina Zidni Aulia, dan yang keempat ada saya sendiri Sarah Suryaningsi, dan kelima ada Nadia Putri. Next. Ya, seperti, di sini ada topik yang akan dibahas. Yang pertama ada function of communication, yang kedua ada direction of communication, ketiga ada modes of communication, yang keempat ada choice of communication channel, kelima persuasive communication, keenam barriers to effective communication, tujuh cultural factor, dan terakhir ada summary and implication for manager. Next. Oke, untuk yang pertama ada function of communication. Seperti Brian Grazer mengatakan, komunikasi yang baik itu membuat organisasi menjadi sukses. Nah, dalam bab ini kami akan membahas tentang komunikasi dan bagaimana sih cara membuat komunikasi tersebut lebih efektif. Next. Di dalam komunikasi yang baik, terdapat komunikasi dua arah di mana komunikasi itu harus mencakup pemahaman makna yang sama antar keduanya. Tak hanya itu, komunikasi juga lebih dari sekedar menyampaikan makna, tetapi juga harus dipahami. Nah, di dalam function of communication ini, komunikasi memiliki 5 fungsi utama dalam sebuah kelompok maupun organisasi. Yang pertama ada manajemen, di mana komunikasi berperan untuk mengatur perilaku anggota dengan beberapa cara. Contohnya ketika sebuah organisasi memiliki pedoman formal yang harus dipatuhi dan diikuti oleh karyawan. Jadi ketika karyawan tersebut dapat mematuhi kebijakan perusahaan dan dapat mengerjakan deskripsi pekerjaannya tersebut dengan baik. Lalu yang kedua ada feedback, di mana komunikasi menciptakan feedback atau umpan balik dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang harus mereka lakukan dan seberapa baik sih kinerja mereka. Hal ini dapat meningkatkan kemajuan dan meningkatkan kinerja sehingga karyawan mendapatkan penghargaan dalam bentuk feedback di dalam komunikasi tersebut. Nah, yang ketiga, seperti yang kita tahu, kelompok kerja atau organisasi merupakan sumber utama interaksi sosial bagi karyawan, di mana setiap anggotanya itu dapat menunjukkan emosional sharing-nya, baik dalam positif maupun negatif, gitu. Contohnya kayak, misalkan di Indonesia, siapa yang nggak tahu Starbucks. Nah, Starbucks itu biasanya punya ciri khas sendiri di dalam, cup of coffee-nya, di mana barista itu suka menulis kalimat-kalimat motivasi, seperti kayak have a nice day, terus rest together, always happy, atau lain sebagainya, untuk setiap pelanggannya. Nah, hal ini merupakan suatu bentuk emotional sharing atau secara tidak langsung energi positif barista tersebut tertransfer menjadi semangat untuk pelanggannya. Lalu ada persuasion atau persuasi ataupun ajakan. Persuasi ini dapat baik maupun buruk. Bisa bermanfaat maupun merugikan. Contohnya, misalnya seorang pemimpin mencoba untuk memujuk kelompok kerjanya untuk percaya pada komitmen organisasi terhadap tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Nah, biasanya ini kan kalau yang positifnya. Biasanya kalau ada juga nih yang persuasi yang negatifnya itu di mana kayak misalkan memujuk kelompok kerjanya itu untuk melanggar hukum perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ada information exchange atau pertukaran informasi, di mana komunikasi memberikan informasi guna membuat keputusan dengan mengirimkan data yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihannya tersebut. Nah, di dalam communication information exchange ini itu ada next-nya, Mas. Itu ada penjelasannya, gambarnya di mana di situ ada sender dan receiver, di mana sender itu pengirim dan receiver itu penerima. Jadi antara sender itu melalui channel ke penerima itu dia dapat mentransfer
message-nya itu dengan baik sehingga penerima itu menerima, message-nya sama seperti apa yang dikirim oleh, si pengirim gitu. Next-nya. Nah, untuk yang keduanya ada direction of communication, next. Nah, yang pertama ada downward communication. Ini merupakan komunikasi yang mengalir dari satu level dalam grup atau organisasi ke tingkat yang levelnya lebih rendah. Nah, dalam hal ini pemimpin dan manajer itu menggunakannya untuk menugaskan tujuan, terus memberikan instruksi pekerjaan, terus menjelaskan kebijakan dan prosedur hingga ke eee, instruksi pekerjaan. Nah, lalu, dalam komunikasi ini pemimpin atau manajer juga harus menjelaskan alasan mengapa keputusan itu dibuat. Contohnya dalam mengirim pesan, manajer itu tidak hanya cukup mengirim satu kali, tetapi sebaliknya diulang beberapa kali, bahkan melalui, media yang berbeda kalau bisa. Sehingga komunikasi tersebut tetap berjalan dengan baik atau bahkan karyawan yang, apa, segan untuk meminta nasihat atau saran kepada atasannya itu ah, ya, bisa dengan jelas menerima komunikasi tersebut. Lalu ada upward communication, di mana komunikasi, tersebut kebalikan dari downward, dia ke atas, mengalir ke tingkat yang lebih tinggi dalam sebuah grup atau organisasi. Nah, komunikasi ke atas ini membuat manajer sadar tentang bagaimana perasaan karyawan, tentang pekerjaannya, terus, lingkungannya, baik rekan kerja maupun secara umum. Nah, komunikasi ke atas ini juga bermanfaat untuk mendapatkan bagaimana, kondisi di dalam lingkungan atau bisa juga dalam bentuk support. Nah, lalu yang ketiga ada lateral communication, di mana, komunikasi ini ketika komunikasi tersebut terjadi antara anggota kelompok kerja pada tingkat yang sama dalam kelompok kerja terpisah. Komunikasi lateral itu bisa baik maupun buruk. Eee, apa, Biasanya lateral atau horizontal communication ini mengambil tempat satu level dalam organisasi. Contohnya misalkan di dalam tim, di antara kepala departemen dan di antara pengkoordinasi dan peranan penghubung itu terkadang semakin cepat dan semakin efektif sebuah pesan terkirim itu secara horizontal daripada upward maupun downward. Nah, biasanya horizontal communication ini yang bagus itu sering menghalangi persaingan, perilaku teritorial, dan spesialisasi fungsi pekerjaan yang berlebihan, yang dapat semakin mempertegas batas dalam in-group maupun out-group, atau penggunaan jargon ataupun meniadakan kode-kode. Lalu ada juga mmm, formal small group networks. Ini merupakan jaringan komunikasi yang dia menunjukkan aliran informasi dalam organisasi yang terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama ada jaringan komunikasi roda atau wheel network, di mana informasi mengalir dari dan ke satu anggota sentral. Contohnya gini, ada seorang pemimpin yang menjadi fokus perhatian. Dia dapat berhubungan dengan seluruh anggota kelompok, tapi setiap anggota kelompoknya itu hanya dapat berhubungan dengan pemimpinnya. Jadi, pemimpin sebagai komunikator dan anggota kelompok itu sebagai komunikan yang dapat melakukan feedback pada pemimpinnya. Namun tidak dapat berinteraksi dengan sesama anggota kelompoknya karena yang menjadi fokus itu hanya pemimpin tersebut. Lalu ada juga jaringan komunikasi rantai atau chain wheel, di mana anggota berkomunikasi dengan orang di sebelahnya secara berurutan, atau anggota hanya dapat berkomunikasi dengan satu anggota lain, lalu anggota lain tersebut dapat menyampaikan pesan tersebut pada anggota lainnya. Begitupun
seterusnya. Contohnya misalkan si A dapat komunikasi dengan B, si B berkomunikasi dengan C dengan D, dan begitupun seterusnya. Nah, bentuk komunikasi ini bisa dilakukan oleh agen terselubung untuk menyampaikan pesan melalui satu orang pada orang selanjutnya, dan orang selanjutnya itu menyampaikan pesan pada agen lainnya. Lalu yang terakhir ada jaringan komunikasi semua saluran atau all channel network, di mana komunikasi dalam tim, komunikasi tingkat tinggi antara anggota organisasi. Nah, setiap anggota ini dapat berkomunikasi dan melakukan timbal balik dengan semua anggota kelompok yang lain. Misalnya dalam rapat organisasi, setiap anggota dapat menyampaikan pendapatnya dan bertukar pikiran secara bebas. Nah, untuk yang terakhir ada the grapevine, di mana the grapevine ini bisa diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu komunikasi selentingan. Nah, biasanya istilah ini tuh penggambaran dari garis telegraf yang digantung di antara pepohonan seperti anggur. Nah, the grapevine atau komunikasi informal ini dianggap tidak terlalu efektif karena sistem telegraf itu bukan sumber komunikasi terpercaya. Komunikasi selentingan atau the grapevine ini terjadi ketika komunikasi formal tidak cukup, gitu. Nah, dan metode the grapevine ini bekerja pada satu orang, biasanya disebarluaskan melalui seperti desas-desus atau kabar angin dari mulut ke mulut, dari satu orang ke orang yang lainnya dalam suatu organisasi, gitu. Untuk next-nya bisa dijelaskan oleh Mas Raka. Oke, terima kasih Sarah. Next langsung Mas. Ya, selanjutnya yang ketiga, yang pokok bahasan kita di bab ini adalah mode atau cara berkomunikasi gitu ya. Boleh next Mas. Nah, sebagaimana kita tahu komunikasi ini adalah insting utama manusia gitu ya. Bagaimana caranya manusia satu ke manusia yang lain, cara mereka menyampaikan sebuah pesan, gitu kan? Jadi dengan berkomunikasi ini tujuan utamanya adalah menyampaikan apa sih yang ingin kita sampaikan itu dalam bentuk pesan gitu yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Nah, cara berkomunikasi itu kalau di dalam buku ini ada 3 gitu ya. Oral communication, written communication, dan nonverbal communication. Nah, oral communication ini adalah spoken message atau penyampaian pesan dengan cara berbicara atau pakai mulut atau bersuara gitu ya. Kalau kalau literally diartiin bahasa Indonesia, oralnya kan menggunakan mulut gitu kan. Nah, maksudnya adalah bagaimana seseorang menyampaikan sebuah pesan kepada orang lain, baik itu di dalam grupnya, di dalam timnya, atau ke orang lain di luar grup itu dengan menggunakan suara gitu. Nah, yang kedua adalah written atau tertulis. Pesan ini ditulis dalam sebuah media dalam bentuk tulisan maupun simbol-simbol gitu kan. Setelah ditulis, pesan ini disampaikan kepada orang lain dan orang lain akan menangkapnya dengan dibaca gitu, dengan indera penglihatan, terus dibaca dan nanti dipersepsikan maksud dari pesan itu seperti apa. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah nonverbal communication. Nonverbal communication ini adalah komunikasi yang tidak tidak apa ya, tidak bisa dibilang sih komunikasi yang nggak pakai kata-kata gitu. Kalau istilahnya kita bisa lihat dari body language, cara orang itu berdiri, intonasinya seperti apa, dan lain-lain. Nah, nanti contohnya akan kita bahas setelah ini. Oke, next boleh, Mas? Nah, yang pertama, yaitu tadi ya, oral communication. Penyampaiannya ini kan dengan berbicara gitu ya. Jadi oral communication ini contohnya yang sering kita lihat gitu kan, itu kayak seorang berpidato gitu. Nah, seseorang berpidato ini kan dia ingin menyampaikan suatu ide atau gagasan yang ingin dia sampaikan kepada orang lain dengan cara apa? Berpidato dengan berdiri di atas podium, dia menyampaikan gagasannya kepada orang banyak. Terus yang kedua adalah dengan meetings atau dengan rapat-rapat gitu kan. Terus ada video conference. Nah, kalau video conference ini walaupun tidak bertemu secara fisik gitu kan antara satu orang dengan orang yang lain, namun
pesan ini bisa disampaikan, baik itu secara online atau secara, offline gitu kan. Dan ini bisa dengan video conference ini adalah teknologi untuk menghilangkan tadi jarak antar satu orang dengan orang yang lain gitu. Kalau dulu seseorang kalau mau nelpon harus ke wartel misalnya, wartel. Sekarang setiap orang punya HP yang punya kamera, bisa video conference di mana saja gitu kan. Bahkan kalau dulu sebelumnya sebuah pesan itu, baru sampai ke orang lain itu dalam waktu yang sangat lama gitu. Nah, dengan adanya teknologi ini, apalagi dengan video conference ini tidak hanya suara, namun gambar, video itu bisa disampaikan seperti itu. Nah, dan yang selanjutnya adalah telepon. Sebagaimana kita tahu, telepon ini adalah salah satu contoh dari komunikasi dengan menggunakan suara atau oral gitu kan, oral communication. Nah, apa sih keuntungannya dari oral communication ini? Keuntungannya itu ada 3. Yang pertama tadi yang saya sebutkan bahwa dengan adanya komunikasi langsung ini, istilah kalau orang bilang itu mulut ke mulut gitu kan, itu yang pertama cepat, informasi yang disampaikan atau pesan yang ingin disampaikan itu cepat disampaikan dan bisa dengan cepat pula diterima sama, eee, tujuannya atau pendengarnya, seperti itu. Nah, yang kedua ini ada feedback gitu kan, jadi setelah kita menyampaikan pesan itu ada feedback yang bisa kita dapatkan dari orang tersebut, baik itu, pesan yang lain, itu kan, atau dia menyampaikan pesannya secara misal, kita nyampein kabar, ketika orang lain itu mendengarkan kabar itu, raut wajahnya berubah. Nah, ini ada non-verbal communication yang, terjadi di sini. Nah, maksudnya adalah, jadi dari sebuah pesan itu nanti kita dapat feedback, apa sih tanggapan orang itu tentang pesan yang kita sampaikan secara langsung, gitu kan. Nah, yang ketiga adalah exchange. Exchange ini di mana ketika kita menyampaikan sebuah pesan, maka pesan tersebut akan ditanggapi oleh orang lain dan orang itu akan memberikan pesan yang berbeda sebagai feedback dari pesan yang telah kita sampaikan sama orang tersebut. Nah, walaupun oral communication ini memiliki keunggulan, namun dia juga memiliki sebuah kekurangan. Apa itu? Yaitu oral oral communication ini akan sulit dipakai apabila, pesan yang ingin disampaikan itu dari satu orang ke orang lain, tapi step-nya banyak gitu. Kayak tadi yang dijelaskan Sarah itu kayak chain mail gitu kan, dari satu orang ke orang lain, terus ke orang lain. Kenapa hal ini akan sulit? Karena, akan bisa saja terjadi, disrupsi dari pesan yang ingin disampaikan. Misal misal, A menyampaikan kepada B bahwa A akan ke luar kota minggu depan. Nah, bisa saja ketika B menyampaikan ke C, informasi ini dikurangi atau ditambahi atau bahkan B-nya lupa untuk menyampaikan kepada C. Nah, jadi oral communication ini juga memiliki kekurangan gitu. Nah, selanjutnya Mas, itu yang kedua ada written communication. Written communication ini adalah tadi yang saya jelaskan bahwa ini cara cara berkomunikasi dengan cara menulis gitu kan. Nah, contohnya bisa pakai surat gitu, kalau zaman dulu pakai pos gitu kan. Terus bisa pakai ini seperti yang kita lakukan sekarang, gabungan ya audiovisual gitu kan, ada PowerPoint gitu kan. Nah, yang tertulis di layar teman-teman ini adalah written message gitu ya, adalah pesan yang kami coba sampaikan kepada teman-teman gitu, yang ada di PowerPoint ini. Terus, selanjutnya sosial media, mungkin teman-teman yang senang, nge di Instagram gitu kan, ada caption. Nah itu, salah satu contoh, caption itu adalah salah satu contoh written communication. Terus yang kelima adalah text message, ini yang sering kita pakai gitu kan, kita pakai grup WA, biasa, yang kita lakukan adalah mengirim pesan tertulis antara satu dengan, 2 orang yang lain gitu kan, atau, beberapa grup yang kita miliki gitu. Nah, apa sih kelebihan dari written communication ini? Kelebihannya adalah tertulis gitu, terarsip atau, terjaga, terdokumentasi ya, bahasa bahasa kerennya terdokumentasi. Jadi, pesan yang kita sampaikan ke orang lain ini tidak mudah hilang.
Itu yang pertama. Dan yang kedua, bisa disampaikan ke banyak orang tanpa harus mengubah pesan tersebut, atau pesan tersebut tidak akan gampang diubah kalau dia sudah tertulis gitu kan. Nah, kekurangannya apa? Kekurangan dari written communication tadi, ketika media penulisan atau media penyampaiannya itu hilang, maka pesan ini pun hilang gitu. Jadi antara satu orang ke orang yang lain pesannya tidak sampai karena medianya hilang seperti itu. Atau kalau misalnya dipakai kertas gitu kan, kena air, tulisannya hilang gitu. Nah ini salah satu kekurangan dari written communication. Oke, next Mas. Nah yang terakhir adalah nonverbal communication gitu kan. Apa sih nonverbal communication ini? Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa orang itu berkomunikasi tidak hanya dengan verbal, tidak hanya dengan menulis, dengan kata-kata lah istilah kita itu kan. Kalau verbal itu kan dengan kata-kata. Nah ini nonverbal ini seperti apa? Contohnya adalah body language atau gerak-gerik tubuh gitu kan. Ketika seseorang mendapatkan sebuah pesan, atau ketika seseorang menerima sebuah pesan, maka orang tersebut akan memberikan feedback seperti yang saya sampaikan tadi. Baik itu secara verbal maupun nonverbal. Nah, nonverbalnya seperti apa? Misal, ketika mendapatkan kabar yang tidak baik, seseorang akan bersedih gitu kan. Kalau mendapatkan kabar yang gembira, seseorang akan menjadi senang. Hal ini terlihat dari apanya? Dari raut wajah bisa, dari gerak-gerik tubuh bisa gitu kan. Sebelumnya di termin sebelum UTS kita pernah berbicara tentang emotion, kita pernah berbicara tentang attitude. Nah, nonverbal communication ini adalah bagian dari itu. Gitu kan. Jadi ketika seorang mendapatkan pesan dari orang lain gitu kan, orang ini akan memberikan secara baik sadar maupun tidak sadar gitu kan. Ketika dia mendapatkan pesan itu, bisa saja secara tidak sadar, oh tiba-tiba dia tersenyum sendiri, atau mukanya merah merona, atau misalnya dia dapat kabar yang nggak enak langsung pucat pasi. Nah ini salah satu body expression. Nah ini kalau wajah itu expression gitu kan. Kalau gerak-gerik tubuh misalnya dia ketika terkejut langsung lompat ke belakang, ya body body language-nya gitu kan. Nah, terus yang kedua intonation. Intonation ini adalah suara gitu kan. Ketika seorang menyampaikan sebuah pesan, intonasinya seperti apa gitu. Ketika ada seseorang menyampaikan pesan, misal pesannya itu simple, nama orang misal, Raka gitu kan, tapi dengan suara yang lantang, tegas, nyaring, wah ini berarti kita bisa tahu nih, oh orang ini lagi marah gitu kan. Atau ketika dia menyampaikan pesan itu dengan suara yang sendu, lembut, sedikit sedih gitu kan, dengan suara yang bergetar, oh kita tahu oh orang ini sedang sedih, seperti itu. Nah ini adalah intonasi. Terus yang ketiga tadi ekspresi yang saya sampaikan gitu kan, ketika seorang mendapatkan sebuah pesan gitu, dia bisa saja ekspresinya berubah gitu, tiba-tiba langsung tersenyum atau tiba-tiba langsung murung gitu kan. Nah, dan yang keempat adalah physical distance, di mana seorang secara tidak sadar memberikan sinyal-sinyal gitu kan, atas misal nih seseorang nggak suka sama orang lain, dia secara naluri gitu kan, secara insting dia akan menjauhi orang tersebut gitu. Nah, ini adalah body language, bisa kita observasi gitu misal dalam sebuah perkumpulan ada orang yang kok ngobrolnya jauh-jauhan gitu ya, atau kok ada sih orang yang ngobrolnya nempel banget gitu. Nah, ini adalah salah satu nonverbal communication, menampakkan kesukaan atau ketidaksukaan seseorang tersebut terhadap orang lain. Nah, ini adalah salah satu cara komunikasi yang biasa dipakai, atau memang bukan biasa ya, memang dipakai sama semua orang ketika mereka berkomunikasi. Oke, selanjutnya bab bahasan keempat akan dijelaskan oleh Farina. Silakan. Ya, baik. Setelah kita tahu tadi mode-mode komunikasi apa saja, kemudian kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model. Nah, itu sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih cara untuk memilih communication channel yang tepat. Next.
Nah, kita harus tahu dulu nih ada istilah yang namanya channel richness. Nah, channel richness ini adalah jumlah informasi yang bisa ditransmisikan selama proses komunikasi. Jenis saluran komunikasi yang termasuk high channel richness itu memiliki kelebihan yang dimana dia itu dapat menangani banyak isyarat secara bersamaan. Kemudian bisa memfasilitasi feedback secara cepat, dan yang terakhir itu bisa menjadi sangat personal. Nah, kita bisa lihat ya di gambar yang ada di paparan ini. Jadi, dari beberapa channel komunikasi itu semakin ke kanan dikategorikan sebagai high channel richness, dan semakin ke kiri itu dikategorikan sebagai low channel richness. Nah, kita bisa lihat di sini face to face itu merupakan high channel richness karena dalam face to face ketika kita berbicara secara langsung gitu, kita itu bisa memperoleh informasi yang paling lengkap. Selain itu, kita juga bisa memperoleh tambahan informasi nonverbal lainnya. Misalnya postur tubuh, kemudian ekspresi wajahnya, gerak tubuh, dan lain-lain. Nah, kita di face to face ini kita juga bisa memperoleh feedback itu dengan cepat. Sedangkan semakin ke kiri itu low channel richness, contohnya adalah bulletin, formal reports, dan lain-lain. Nah, singkatnya itu high channel richness itu akan memberikan kita kesempatan lebih untuk mengamati. Kemudian next. Ya, gimana sih cara untuk memilih metode komunikasi yang tepat? Nah, pemilihan jenis metode komunikasi ini tergantung pada pesan tersebut rutin atau enggak. Jadi semakin rutin suatu pesan itu akan cenderung lebih sederhana dan tingkat ambiguitasnya itu akan rendah, dan begitu sebaliknya. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa metode komunikasi dan juga penerapannya. Ada beberapa contoh. Yang pertama itu oral communication atau komunikasi lisan. Ketika kita itu ingin mengukur tanggapan dari si receiver, komunikasi lisan ini biasanya merupakan pilihan yang baik. Nah, misalnya contoh itu rencana pemasaran untuk produk baru itu perlu dilakukan secara langsung dengan klien kita. Jadi kita itu nanti bisa tahu reaksi klien terhadap ide-ide yang kita usulkan itu seperti apa. Nah, di oral communication ini perlu juga dipertimbangkan metode komunikasi yang disukai penerima. Misalnya beberapa individu itu cenderung lebih fokus ke konten yang berbentuk tertulis, ada juga yang lebih suka dengan diskusi. Kemudian selain itu, kecepatan lingkungan kerja itu tuh juga penting. Jadi ketika tempat kerja itu, lingkungan kerja yang serba cepat, itu mereka lebih senang dan lebih berkembang dengan melakukan rapat secara langsung. Sementara ketika sementara yang lain itu ada suatu tim ketika mereka dihadapkan dengan deadline, mereka lebih efektif menggunakan video conference. Nah, hal lain juga yang perlu dipertimbangkan di oral communication ini adalah keterampilan ketika berbicara langsung. Nah, ini tuh sangat penting ya, misal nada bicara itu akan mempengaruhi. Kemudian yang kedua itu ada written communication. Nah, komunikasi tertulis ini umumnya merupakan metode yang paling dapat diandalkan untuk komunikasi yang kompleks dan panjang, dan bisa menjadi metode yang paling efisien untuk pesan singkat. Ketika kita ingin informasi itu mudah dipahami, diverifikasi, dan juga terekam, maka komunikasi tertulis ini adalah pilihan yang tepat. Nah, komunikasi tertulis ini tuh membuat kita berpikir lebih baik, lebih logis, dan lebih jelas. Tapi kadang itu di komunikasi tertulis ini formalitas dalam penyampaian itu menimbulkan masalah, sehingga perlu paham, kita itu sebagai sender perlu paham siapa receiver kita atau audiens kita dan penggunaan bahasa yang sesuai.
Kemudian yang selanjutnya ada letters, ini biasanya digunakan dalam bisnis terutama untuk networking purpose dan ketika memang dibutuhkan tanda tangan yang otentik. Kemudian ada instant message atau text messaging. Nah, keuntungan dan tantangan yang signifikan dari pesan teks dalam pengaturan bisnis ini, instant message ini tuh murah untuk dikirim dan diterima, dan kesediaan untuk komunikasi itu cepat. Namun beberapa ada yang menganggap pesan teks ini tuh mengganggu. Jadi ada penelitian terbaru dari survei para profesional bahwa 84% itu merasa tidak pantas tuh bahwa seseorang menulis teks atau email dalam pertemuan formal. Kemudian 75% merasa tidak pantas seseorang itu membaca teks atau email dalam pertemuan formal. 66% merasa tidak pantas untuk menulis teks dan email selama rapat, dan setidaknya 22% itu merasa seseorang itu tidak pantas untuk menggunakan telepon selama rapat. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa kita itu perlu membatasi pesan teks pribadi selama jam kerja dan berhati-hati untuk menggunakan SMS ini untuk tujuan bisnis. Kemudian ada sosial media, blogs, apps. Nah, sosial media ini sebenarnya sangat bagus bagi komunikasi bisnis, bahkan bisa menjadi indikator profitabilitas suatu perusahaan. Namun di sisi lain juga bisa menjadi ladang ranjaunya ketika dikaitkan dengan etika dari karyawannya. Sosial media itu bisa saja menimbulkan sejumlah masalah etika bisnis, sehingga dalam penggunaannya itu harus benar-benar bijaksana karena efeknya itu akan besar baik bagi organisasi dan bagi pribadinya sendiri. Nah, saat ini itu sudah banyak organisasi yang memiliki kebijakan untuk mengatur penggunaan sosial media dari karyawannya. Kemudian yang terakhir non-verbal. Nah, penting untuk paham dengan aspek komunikasi ini dan mencari petunjuk serta arti sesungguhnya dari bahasa-bahasa nonverbal ini. Nah, kita juga perlu sadar ya kontradiksi di antara pesan-pesan nonverbal tersebut. Jadi misal contoh itu ketika ada orang yang melihat ke jam tangannya, itu berarti menandakan dia sudah mau mengakhiri percakapan. Seperti itu. Kemudian next. Nah, terkait keamanan informasi. Nah, bagi organisasi, keamanan ini merupakan concern yang sangat penting ya terkait informasi pribadi atau informasi klien, pelanggan, dan karyawan. Sebagian perusahaan itu sudah secara aktif memantau penggunaan internet dan email karyawannya, dan beberapa bahkan menggunakan pengawasan video dan merekam percakapan telepon. Nah, di sini meskipun memang diperlukan, praktik semacam ini tuh tampak invasif ya bagi karyawan. Untuk itu biasanya perusahaan itu atau organisasi itu akan melibatkan karyawannya dalam pembuatan kebijakan keamanan informasi serta memberikan kontrol atas bagaimana informasi pribadi mereka itu digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Baik, terima kasih Kak Farina. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persuasive communication. Jadi komunikasi persuasif itu komunikasi yang tujuannya untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang. Jadi bisa dikatakan bahwa komunikasi persuasif ini dilakukan dengan cara pendekatan secara psikologis gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai automatic and controlled processing. Jadi untuk memahami proses persuasive communication ini, ada baiknya kita tuh mempertimbangkan dua cara berbeda gitu untuk memproses informasinya. Yang pertama, automatic processing atau pemrosesan otomatis. Automatic processing ini adalah suatu pertimbangan yang relatif dangkal ya atas bukti dan informasi yang membuat
penggunaan heuristik. Jadi pemrosesan secara otomatis ini memerlukan sedikit waktu dan sedikit upaya gitu, sehingga masuk akal untuk memproses pesan persuasif yang terkait dengan topik tersebut. Sedangkan untuk controlled processing atau pemrosesan yang dikendalikan itu adalah suatu pertimbangan terperinci mengenai bukti dan informasi dengan berfokus pada kenyataan dan logika-logika gitu. Nah, controlled processing ini lebih memerlukan banyak usaha dan tenaga, tapi lebih sulit untuk mempengaruhi seseorang. Next. Ini adalah jenis pemrosesan dalam persuasive communication. Yang pertama ada interest level atau tingkat ketertarikan. Maksud dari interest level ini adalah proses bagaimana seseorang bisa menerima pesan persuasif yang sesuai dengan ketertarikan orang itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada prior knowledge atau pengetahuan sebelumnya. Jadi di sini seseorang itu sudah memiliki pemikiran sendiri atau yang sudah memiliki informasi baik itu dari berbagai argumen dalam melakukan suatu tindakan tertentu gitu. Orang-orang seperti itu kan pasti nggak gampang gitu ya, maksudnya nggak mudah untuk dipengaruhi gitu pemikirannya. Nah, ini tuh cenderung menggunakan strategi controlled processing. Nah, namun di sisi lain ada orang-orang yang kurang informasi tentang suatu topik gitu. Nah, orang-orang yang kurang informasi ini pasti bakal lebih mudah gitu buat dipengaruhi, buat berubah pikiran gitu. Jadi cenderung menggunakan automatic processing. Kemudian yang ketiga ada personality atau kepribadian. Nah, di sini tuh ada dua jenis kepribadian. Yang pertama kebutuhan lebih akan kognisi dan yang kedua rendahnya kebutuhan akan kognisi. Nah, tingginya kebutuhan akan kognisi itu hanya membutuhkan bukti dan fakta-fakta yang ada gitu, sedangkan yang kurang kebutuhan akan kognisi itu lebih cenderung menggunakan proses otomatis atau lebih gampang dipengaruhi, lebih mengandalkan lebih mengandalkan intuisi lah, dan memadukan evaluasi mereka dengan maksud pesan persuasif tersebut. Selanjutnya ada karakteristik pesan. Di sini kebanyakan pesan yang dibuat itu relatif kayak lebih ke relatif ramping gitu loh. Jadi pesannya itu menyebabkan isi pesan itu kurang dapat dipahami. Nah, kemudian yang terakhir memilih pesan dengan baik. Jadi kita tuh bisa melihat nih ketika pendengar kurang tertarik dengan topik pesan persuasif atau ketika kurang informasi, itu tuh lebih baik menggunakan automatic processing dan sebaliknya kalau pendengar itu tertarik nih akan pesan yang disampaikan, itu bisa menggunakan controlled processing. Next. Nah, di sini saya masuk ke pembahasan mengenai hambatan-hambatan terhadap komunikasi yang efektif. Next. Hambatan-hambatan terhadap komunikasi yang efektif itu di buku ada 8 hambatan ya. Yang pertama itu ada filtering atau penyaringan. Nah, di sini itu mengacu pada tujuan memanipulasi informasi oleh si pengirim pesan nih, sehingga penerima pesan itu akan melihatnya menjadi lebih menguntungkan gitu. Contohnya nih, misal ada seorang manajer yang ingin berbicara nih kepada bosnya atau atasannya mengenai hal yang dia rasa ingin didengar gitu sama bosnya. Nah, itu merupakan penyaringan informasi di mana level yang semakin vertikal dalam hierarki organisasi itu tuh pasti akan semakin membuka banyak kesempatan untuk melakukan penyaringan. Kemudian yang kedua ada pemilihan persepsi. Pemilihan persepsi ini merupakan hal penting sebab para penerima dalam proses komunikasi ini pasti melihat dan mendengar secara selektif berdasarkan pada kebutuhan mereka gitu, motivasi, pengalaman dan karakteristik personal lainnya. Yang ketiga, ada informasi yang berlebihan atau information overload. Setiap individu itu pasti memiliki kapasitas gitu yang terbatas untuk memproses data. Nah,
ketika informasi yang kita miliki harus bekerja melebihi kapasitas pemrosesan, itu tuh pasti hasilnya itu jadinya informasi yang berlebihan. Terus yang keempat ada emosi. Jadi kemunculan emosi setiap orang kan nggak ada yang tahu ya, kayak moodnya orang tuh nggak ada yang tahu kapan dia sedih, kapan dia seneng. Kan kita tuh nggak ada yang tahu gitu kapan munculnya. Nah, orang-orang yang berada dalam suasana hati negatif nih, itu tuh pasti lebih cenderung untuk mengkritisi pesan tersebut. Sedangkan kalau suasana hati lagi positif atau lagi senang, itu cenderung dapat menerima pesan atau komunikasi tersebut. Nah, dalam kondisi ini nih akan sangat rentan terhadap mengabaikan rasional gitu dan proses berpikir secara objektif, sehingga mengakibatkan berganti dengan penilaian secara emosional. Kemudian ada bahasa. Nah, ketika kita sedang berkomunikasi nih, meskipun dalam bahasa yang sama, bahasa Indonesia, bisa aja setiap orang tuh nangkep artinya tuh beda-beda gitu. Seperti umur dan konteks tuh adalah dua faktor terbesar yang mempengaruhi perbedaan-perbedaan tersebut. Selanjutnya ada silence atau keheningan. Nah, hal ini itu mudah untuk mengabaikan keheningan atau kurangnya komunikasi didefinisikan dengan ketiadaan informasi. Kemudian yang ketujuh ada kekhawatiran komunikasi. Jadi kekhawatiran komunikasi ini dapat melemahkan tenaga atau kecemasan sosial ya. Jadi orang-orang tersebut tuh mengalami ketegangan dan kecemasan yang tidak semestinya dalam berkomunikasi secara tertulis maupun lisan. Dan hambatan yang terakhir itu terhadap komunikasi yang efektif adalah berbohong atau kesalahan penyajian atas informasi secara sekaligus. Nah, dalam hal ini tuh kita tuh pasti mengalami kesulitan gitu loh dalam mendeteksi kebohongan karena tidak terdapat isyarat secara verbal ataupun nonverbal yang khas mengenai kebohongan tersebut. Next. Kemudian bab 7 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Andika. Ya, terima kasih. Pembahasan yang ketujuh ini kita akan membahas mengenai faktor budaya atau kultur. Jadi, komunikasi yang efektif itu bisa dibilang sulit tercapai dalam kondisi yang terbaiknya gitu. Faktor lintas budaya sering banget membuat peningkatan potensi masalah komunikasi yang terjadi. Gestur yang sangat dikenal dan diterima dalam suatu budaya itu bisa jadi nggak punya arti atau bahkan dianggap kotor untuk sebagian budaya lain. Nah, celakanya ini menurut riset itu baru 18% perusahaan yang menerapkan strategi dalam menghadapi permasalahan komunikasi lintas budaya itu. Yang pertama itu pembahasannya mengenai cultural barriers atau batasan kultur, hambatan. Nah, jadi ada beberapa faktor hambatan yang bisa dibilang menjadi masalah terkait dengan kesulitan dalam proses komunikasi antar budaya. Nah, hambatan yang pertama itu barriers caused by semantic atau hambatan yang dikarenakan semantik atau makna. Jadi contohnya kayak kata sisu dalam bahasa Finlandia itu artinya keberanian atau ketekunan yang mantap. Nah, tapi secara esensi itu nggak bisa diartikan ke dalam bahasa Inggris. Terus juga ada contoh lain kayak kata free market, efisiensi atau regulation itu nggak punya arti yang sepadan kalau di bahasa Rusia. Nah, yang kedua ini barrier caused by words connotation atau hambatan yang dikarenakan arti konotasinya itu sendiri. Contohnya kayak orang Jepang itu kalau bilang hai itu artinya iya. Tapi konotasinya itu iya saya mendengarkan, bukan iya saya setuju. Kemudian yang ketiga, itu ada barriers caused by tone differences atau hambatan hambatan akibat perbedaan nada atau suasana bicara. Di budaya tertentu itu bahasa bisa bersifat formal atau informal. Nah, ketika seseorang menggunakan nada atau gaya bahasa yang informal saat kondisinya itu dituntut untuk formal, itu bisa dianggap kurang sesuai atau bahkan dibilang nggak sopan gitu.
Nah, yang keempat itu differences in tolerance of conflict and methods for resolving conflicts, atau perbedaan toleransi terhadap konflik dan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Jadi orang yang berasal dari budaya individualis itu cenderung lebih pede dalam menghadapi konflik secara langsung, sedangkan orang yang punya budaya kolektif itu cenderung menyadari konflik secara implisit dan menghindari terjadinya perselisihan yang mengandung emosi. Kemudian ada yang bahasan yang namanya cultural context, di mana budaya itu dapat dibedakan berdasarkan tingkatan sejauh mana konteks dapat mempengaruhi makna dari komunikasi yang dilakukan oleh seseorang gitu. Nah, jadi di sini ada dua jenis tingkatan. Yang pertama high context culture dan yang kedua itu low context culture. Jadi negara yang memiliki high context culture kayak Cina, Korea atau Jepang itu sangat memperhatikan hal yang bersifat nonverbal seperti isyarat atau body language dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, sedangkan negara yang dengan low context culture nih kayak negara di Eropa atau negara-negara Amerika Utara itu cenderung lebih memperhatikan makna yang terucap atau tertulis pada saat menyampaikan komunikasi. Nah, komunikasi di high context culture juga kadang bisa dibilang memiliki kepercayaan yang tinggi di antara para pihak yang terlibat gitu. Jadi persetujuan secara lisan aja nih itu bisa dianggap sebagai komitmen yang cukup tinggi. Makanya biasanya manajer yang mengadopsi ini tuh cenderung hanya memberikan saran atau saran ketimbang perintah gitu. Nah sebaliknya nih, yang mengadopsi low context culture ini cenderung membutuhkan suatu persetujuan yang tertulis yang bersifat legal seperti kontrak atau sebagainya gitu. Nah ini bisa dilihat di gambar negara-negara yang memiliki high context culture dan juga low context culture. Nah, pembahasan berikutnya ini mengenai a cultural guide. Jadi gimana sih cultural guide atau panduan dalam mengatasi tantangan-tantangan tadi yang disebutkan? Jadi secara umum di buku itu Fred Kashmir menjelaskan bahwa kondisi ideal yang bisa diciptakan adalah dengan membentuk suatu kultur baru yang disebut dengan the third culture, di mana budaya yang the third culture itu merupakan budaya yang dapat diterima oleh semua pihak gitu. Nah, yang pertama caranya adalah know yourself, atau dengan mengenali diri sendiri atau mengidentifikasi budaya dan bias dari diri sendiri yang sebenarnya kritikal dalam hal memahami sudut pandang orang lain. Nah, yang kedua, foster a climate of mutual respect, fairness, and democracy, atau membangun suasana yang menjunjung keadilan, demokrasi, dan saling menghargai. Dengan kata lain itu adalah suasana yang terkultur tadi gitu. Kemudian state facts, not your interpretation, yaitu mengemukakan fakta bukan interpretasi, karena dengan mengemukakan fakta yang apa adanya itu membantu orang lain terhindar dari bias yang tercipta dari interpretasi orang lain yang mungkin bisa jadi menyesatkan. Terus ada consider the other person viewpoint, atau ya dengan kata lain mempertimbangkan sudut pandang orang lain gitu. Dan yang terakhir itu adalah proactively maintain the identity of the group. Jadi secara proaktif kita memaintain identitas grup tersebut gitu. Seperti selalu mengingatkan tujuan grup yang ingin dicapai, terus rasa saling menghargai dan sebagainya. Karena semuanya itu sebenarnya itu butuh waktu untuk beradaptasi gitu. Jadi kita perlu secara aktif memaintain hal tersebut. Kemudian yang terakhir ini implication of manager. Jadi apa sih implikasinya terhadap manajer gitu? Yang pertama itu manajer harus selalu ingat bahwa mode komunikasi yang kita pilih itu mempengaruhi seberapa efektif komunikasi yang dihasilkan. Kemudian manajer juga harus memperoleh feedback untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dimengerti. Lalu manajer harus mengingat bahwa komunikasi secara tertulis itu lebih besar kemungkinannya untuk salah diartikan daripada komunikasi secara lisan. Makanya komunikasi secara langsung dengan pegawai itu harus dilakukan jika memungkinkan. Terus manajer harus menerapkan strategi komunikasi yang layak. Dan yang terakhir itu manajer harus memperhatikan barrier communication atau hambatan komunikasi seperti gender dan juga budaya yang sudah dijelaskan. Sekian pembahasan mengenai materi kali ini dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, mari kita bahas pada saat pertemuan. Terima kasih.